Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali lagi sama Kak Ocat pagi hari ini di dalam kelas faith. Nah, kakak mau menyapa adik-adik semua di kelas faith. Kalau ada adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, adik-adik kelas faith khususnya, gimana kabarnya? Kakak yakin adik-adik sehat-sehat semua, amin. Ya, pasti adik-adik semua tambah gemuk, tambah sehat, tambah pinter karena rajin belajar, makin tambah pengetahuan tentang bermain media ya, karena kakak yakin pasti belajarnya lewat online semua ya. Jadi pagi ini kakak pengen bahas satu topik yang menarik karena bulan ini, di bulan Juni, gereja kita GBI Citra Raya itu punya tema spesial tentang keluarga. Nah, Kak Ocat pengen adik-adik di kelas faith kita belajar sama-sama ya untuk tentang keluarga ini. Nah, yang pertama Kakak Ocat pengen rindu bagikan sama adik-adik adalah kita buka di ayatnya di Keluaran pada pasalnya yang ke-20, Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, adik-adik nanti yang di rumah yang nonton video ini harus buka Alkitab ya. Ayo, kalau yang belum buka Alkitab, ambil dulu Alkitabnya, segera ambil catatannya, ambil pulpennya ya, buka Alkitabnya di Keluaran 20 ayatnya yang ke-17. Oke, kalau adik-adik udah baca semua, udah buka semua ya, kakak rindu adik-adik semua di rumah baca dari ayat 1 sampai ayat ke-17. Di situ tentang ke-10 firman Tuhan ya, ke-10 perintah Allah, dan adik-adik cermati, adik-adik pahami bahwa di situ nanti Bapak menyebutkan kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya kan. Di situ juga ada bilang jangan membuat bagimu patung, jangan ada Allah lain di antara kita, karena Tuhan kita Allah yang cemburu. Dan nanti di perintah yang kelima adik-adik akan baca sama-sama, itu tepatnya di ayat yang ke-12 ya, di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Adik-adik baca dan perhatikan ayat ini nih ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini ayat yang sangat-sangat berkesan bagi kakak secara pribadi, karena waktu kakak masih kecil, kakak lihat ayat ini, itu bikin kakak jadi pengen selalu hormat sama orang tua, sama papa mama, sama kakak, dan juga sama adik. Kalau yang punya adik, kalau ada kakaknya, sama kakaknya harus hormat ya. Kita harus belajar karena ini perintah Tuhan loh adik-adik ya. Ini gak main-main. Tuhan sendiri memerintahkan kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Musa ketika itu, lewat 10 perintah Allah. Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, adik-adik, Kak Ocat pengen bagi ini terus supaya kita diberkati Tuhan. Itu kuncinya ternyata kita harus hormat sama orang tua ya adik-adik ya. Nih, pahami adik-adik ya, kalau adik-adik pengen berhasil di sekolah, kalau adik-adik pengen pintar di sekolah, adik-adik pengen nantinya jadi dapat ranking ya, satu pesan Kak Ocat yang pertama pasti adik-adik harus baca Alkitab ya. Baca Alkitab itu penting karena di situ sumber segala pengetahuan ya. Setelah baca Alkitab pastinya adik-adik belajar ya, jangan lupakan belajarnya. Dan yang paling penting adalah hormati kedua orang tua kita. Artinya kalau papa mama nyuruh kita, Kak Ocat belajar, besok mau ulangan, besok mau pelajaran ini, nah Kak Ocat harus belajar malam itu. Kak Ocat harus baca, Kak Ocat harus taat, harus hormat ya, karena kunci kita diberkati adalah hormat
kepada orang tua kita ya adik-adik ya. Ini salah satunya loh adik-adik ya, masih banyak kunci diberkati Tuhan, dan salah satunya adalah hormat sama orang tua, sama papa mama. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang Kak Ojat mau bagiin sama adik-adik. Adik-adik yang bawa catatan, ayo dicatat ya, jangan sampai lupa pesan Kak Ojat ini. Apa yang Kak Ojat sampaikan dicatat. Nanti Kak Ojat minta setelah video ini selesai, adik-adik absennya ya, absennya nih harus fotoin apa yang adik-adik catat ya. Ingat ya adik-adik ya, Kak Ojat pengen ngeliat catatan adik-adik. Jadi absennya nanti Kak Ojat pengen adik-adik fotoin hasil catatan adik-adik ya, baru itu dianggap hadir. Oke? Ya, kita lanjut ya. Yang pertama, ciri-ciri atau hal yang membuat kita diberkati Tuhan, kita anak-anak ini bisa diberkati Tuhan, salah satunya adalah kita harus tunduk dan taat. Sekali lagi adik-adik ya, kita harus tunduk dan taat. Ya, pertama-tama kita harus patuh dan taat sama orang tua kita. Kalau papa mama suruh stop mainnya, jangan banyak-banyak main, stop mainnya, main gamenya atau nonton YouTube-nya, ya kita harus stop. Kita belajar untuk menghormati kedua orang tua kita. Kita belajar untuk patuh dan taat sama orang tua kita, karena firman Tuhan yang bilang kita harus hormat sama orang tua kita ya. Itu pertama-tama adik-adik, kita harus belajar patuh dan taat ya. Kalau orang tua kita suruh kita mungkin ayah ke warung ya, beli makanan ini, ayah langsung gerak, itu baru mantap, artinya ayah dengar-dengaran. Atau mungkin Kenan kamu besok belajar ini ya, Kenan langsung bilang siap mah. Wah, berarti Kenan sudah taat sama orang tua dan juga taat sama firman Tuhan. Hebat ya. Dan juga adik-adik yang lain, misalkan Kak Ojat gak bisa sebutin satu-satu namanya karena banyak ya, tapi Kak Ojat yakin adik-adik pasti lakuin hal ini di rumah. Oke? Nah yang kedua, tadi yang pertama tunduk dan taat sama orang tua ya. Yang kedua, bangun hubungan dengan penuh kasih. Nah adik-adik, kenapa Kak Ojat bilang bangun hubungan dengan penuh kasih? Banyak sekali ya mama papa kita ini sibuk ya, mereka kerja mungkin berangkat pagi, pulang malam, atau mungkin mereka sibuk mikirkan sesuatu. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak harus belajar membangun hubungan. Misalkan kita jangan kebanyakan main, kita jangan kebanyakan nonton, kebanyakan main handphone, tapi kita coba deketin orang tua kita. Kita coba tanya, mama kenapa, atau papa gimana kerjaannya, mama gimana masaknya, enak gak. Sekali-sekali kita bangun hubungan dengan penuh kasih sama mama papa kita ya adik-adik ya. Harus belajar adik-adik, karena kakak yakin banyak sekali orang tua yang sibuk, dan adik-adik harus belajar untuk membangun hubungan ya. Yang kedua, kakak sekali lagi sebut ya, yang kedua adalah membangun hubungan dengan kasih. Nah adik-adik, dari dua hal tadi ya, itu sebenarnya kalau adik-adik mau tahu, itu semua Kak Ojat dapetin dari kisah Tuhan Yesus Kristus ya. Ketika Tuhan Yesus Kristus itu lahir ke dunia, Tuhan Yesus itu sangat tunduk dan taat sama orang tuanya di bumi, yaitu Yusuf dan Maria. Bahkan di akhir ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa dia juga taat sama Bapanya di sorga. Nah adik-adik kan tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah anak dari Bapa di sorga ya, artinya Allah Tritunggal, Allah tiga dari satu kesatuan. Yang pertama itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah Tuhan Yesus itu termasuk Allah Anak. Nah ketika Tuhan Yesus itu lahir ke dunia,
Selain Tuhan Yesus itu tunduk dan taat sama orang tuanya di bumi, yaitu Yusuf dan Maria, Tuhan Yesus juga membuktikan bahwa dirinya taat sama Bapa di sorga. Ya, adik-adik harus contoh, dan Kak Ocha juga mau contoh keteladanan Tuhan Yesus, bagaimana dia tunduk dan taat sama orang tuanya. Dan yang kedua, membangun hubungan yang penuh kasih. Tuhan Yesus juga mengajarkan hal ini ketika Tuhan Yesus kembali ke rumah orang tuanya di Nazaret dan taat kepada mereka. Itu ada di Lukas 2 ayat 51. Nanti adik-adik bisa tulis dan baca di rumah, di Lukas 2 ayat 51. Ketika itu Tuhan Yesus kembali ke rumah orang tuanya di Nazaret dan taat kepada mereka. Itu firman Tuhan bilang, dan dia bertumbuh dengan baik di samping orang tuanya di bumi. Itu ada di Lukas 2 ayat 52. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus pada masa hidupnya di bumi benar-benar menjadi seorang anak yang taat sampai pada waktunya dia dibaptis dan harus melangkah melakukan pekerjaan pelayanan misinya di dunia. Itu ada di Lukas 2 dan Lukas 3 ya adik-adik. Nanti adik-adik boleh kalau ada waktu baca juga di Lukas 2 dan Lukas 3 ya. Nah, ini kisah yang sangat menarik adik-adik, yang perlu kita contoh, yang perlu Kak Ocha contoh, yang perlu adik-adik contoh juga, bahwa kita mau teladani Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah tunduk dan taat sama orang tua baik di bumi maupun di sorga. Dia juga bertanggung jawab dengan penuh kasih. Dia juga membangun hubungan dengan penuh kasih kepada orang tuanya. Oleh sebab itu adik-adik, pastiin hari ini Kak Ocha pengen, Kak Ocha rindu kalau ada di antara adik-adik di sini yang mungkin tadi sebelum berangkat nonton live streaming sekolah minggu, sebelum nonton mungkin adik-adik masih kesel-kesel sama mama papa, lagi enak tidur dibangunin, masih pengen tidur ini kesel-kesel. Nah, adik-adik harus minta maaf sama papa mama ya, gak boleh begitu, karena Kak Ocha tadi bilang itu termasuk firman Tuhan. Tuhan bilang di 10 hukum Allah, di hukum yang kelima Tuhan bilang apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, adik-adik, Kak Ocha gak mau panjang lebarkan, intinya adalah Kak Ocha pengen bukan hanya adik-adik tapi juga Kak Ocha kita sama-sama belajar untuk mengasihi orang tua dan keluarga kita ya. Kalau adik-adik punya kakak, belajar mengasihi kakak kita. Kalau adik-adik punya adik, mengasihi adik kita dengan tulus, bangun hubungan yang baik. Kalau adik-adik di sini tinggal di rumahnya bareng sama kakek atau nenek atau mungkin saudara lain, ayo kasihi mereka, ayo sama-sama bangun atau menjalin hubungan dengan penuh kasih dengan mereka ya. Baik-baiklah dengan mereka, tunjukkan bahwa di dalam diri adik-adik itu ada kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu Kakak Ocet gak mau panjang lebarkan, Kak Ocet pengen yang tadi Kak Ocet bilang ya, nanti adik-adik absennya harus difotoin catatannya ya. Kak Ocet pengen lihat nih adik-adik catat gak 2 hal tadi. Nih Kak Ocet sebutin lagi ya. Yang pertama, tunduk dan taat kepada orang tua. Yang kedua, membangun hubungan dengan penuh kasih kepada orang tua atau keluarga kita. Ya adik-adik ya, kita belajar kalau adik-adik punya salah, minta maaf sama papa mama, sama kakak, sama adik. Harus berani minta maaf, karena kakak yakin keluarga adik-adik pasti diberkati Tuhan dan dijagai Tuhan. Amin. Itu aja sharing dari Kak Ocet pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Kita lipat tangannya, kita tutup mata kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Roh Kudus, untuk pagi ini kami boleh sama-sama belajar tentang mengasihi atau mencintai keluarga. Bagaimana di bulan Juni ini gereja kami atau GBI itu mengambil tema tentang keluarga. Kami rindu belajar pagi hari ini Tuhan untuk menghormati
dan menghargai keluarga kami, mencintai keluarga kami. Secara khusus kami mau tunduk dan taat kepada orang tua kami. Dan yang kedua, kami juga mau menjalin hubungan yang baik, membangun hubungan yang baik dengan penuh kasih kepada orang tua dan juga kakak dan adik kami. Kami mau belajar sama-sama Tuhan. Berkati pagi hari ini segala aktivitas kami, berkati orang tua kami, berkati papa, mama, kakak dan juga adik kami, semua keluarga besar kami Tuhan. Berkati, jagai, berikan kesehatan, kekuatan, dan kami percaya Tuhan berkat melimpah untuk keluarga kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik semua kelas V. Tuhan memberkati kita